Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Pada dengan NIM 21094 dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Program Literasi Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Budaya Literasi Sekolah. Lanjut ke pendahuluan. Suatu kegiatan yang telah menjadi kebutuhan dasar pada kegiatan sehari-hari kita yaitu membaca. Membaca adalah sebuah usaha dalam mencari dan mendapatkan informasi sehingga dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta keterampilan kita. Membaca dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memahami suatu bacaan, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, dan dapat memunculkan berbagai macam ide yang baru. Hampir segala macam ilmu pengetahuan didapatkan melalui proses membaca. Pentingnya budaya membaca sebaiknya dikembangkan sejak dini, karena membaca mempunyai banyak manfaat, akan tetapi budaya membaca masih belum benar-benar dibiasakan. Budaya literasi atau membaca adalah pembiasaan yang sengaja diciptakan untuk dapat menghasilkan pemikiran atau inovasi baru dalam mengembangkan ilmu. Oleh sebab itu, keterampilan membaca menjadi hal yang penting bagi peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan harus dikuasai sejak dini agar dapat membiasakan budaya minat membaca. Membaca sejatinya adalah kegiatan yang mudah dan ringan, akan tetapi pada kenyataannya jarang sekali dilakukan oleh kebanyakan orang. Berdasarkan berbagai survei dan penelitian yang telah banyak dilakukan, sampai dengan saat ini masyarakat Indonesia memiliki minat baca masih terbilang rendah khususnya pada para peserta didik. Hal ini sangat begitu memprihatinkan dikarenakan kemampuan dan keterampilan membaca adalah dasar dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap peserta didik. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi. Budaya literasi yang tertanam dalam diri peserta didik mempengaruhi tingkat keberhasilannya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mengambil suatu tindakan dan peran dalam hal meningkatkan minat baca masyarakat umum, khususnya para pelajar. Program Gerakan Literasi Sekolah atau bisa disebut dengan GLS merupakan program keaksaraan di setiap sekolah yang diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS ini diharapkan dapat menciptakan sekolah literal, yaitu sekolah yang memiliki budaya membaca yang tidak hanya sekedar membaca dan menulis, sehingga akan terciptanya lingkungan belajar sepanjang hayat. Nah, program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kebiasaan dalam membaca dan menulis atau literasi di dalam lingkungan sekolah. Dengan dibentuknya gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kebiasaan serta kecepatan dan ketepatan dalam memahami informasi yang didapat melalui menulis dan membaca. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam membantu pelajar muda untuk keterampilan literasi mereka. Baik, kita lanjut ke metodologi dalam penelitian. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Nah, teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber informasi dari buku bacaan, makalah, jurnal, referensi, ataupun artikel baik daring ataupun luring. Lalu dilakukan identifikasi dan analisis dari topik tersebut yang berhubungan dengan judul kita, yaitu Program Literasi Sekolah dalam upaya meningkatkan literasi siswa sekolah dasar. Penelitian ini juga menggunakan teknik penelusuran data online atau internet searching yang merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang ada, berupa alat yang didukung oleh internet seperti handphone ataupun laptop, di mana segala informasi yang dibutuhkan dari berbagai era tersedia di dalamnya. Teknik ini bisa dilakukan dengan cara searching, browsing, surfing, atau downloading, dan sangat memudahkan peneliti untuk mencari dan menemukan data dengan cepat, tepat, dan lengkap. Dengan terkumpulnya data-data informasi dari berbagai sumber, bacaan tersebut dilanjutkan dengan teknik dokumentasi, yaitu jalan membaca atau text reading, mengkaji,
mempelajari dan mencatat referensi yang ada kaitannya dengan program literasi sekolah dalam upaya meningkatkan budaya literasi siswa sekolah dasar. Ya, aku lagi nge-record. Tadi ada sedikit kendala. Lanjut kita ke analisis data, hasil, dan pembahasan. Beberapa contoh sekolah di Indonesia yang telah menerapkan program gerakan literasi sekolah diantaranya itu penerapan GLS di SD Negeri 1 Kepunden, GLS di SD Negeri 1 Samarapura Tengah, SD Negeri 1 Samarapura Tengah, program GLS di SD Dharma Karya dilaksanakan secara bertahap dan dengan pertimbangan kesiapan sekolah. Berikut hasil dari penelitiannya dapat diketahui bahwa program gerakan literasi telah banyak sekolah yang menerapkan program tersebut pada beberapa daerah. Seperti yang kita sebutkan tadi, kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas fisik sekolah atau ketersediaan fasilitas, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga sekolah, baik itu peserta didik, tenaga guru, orang tua, dan komponen masyarakat lain, dan kesiapan sistem pendukung lainnya atau partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan. Gerakan literasi sekolah merupakan usaha atau kegiatan dalam melibatkan warga sekolah, akademis, penerbit media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lanjut ke pembahasan. Gerakan literasi sekolah merupakan usaha atau kegiatan dalam melibatkan warga sekolah tadi ya. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan. Program gerakan literasi sekolah ini adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaborasi berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan berupa pembiasaan membaca peserta didik secara umum. Kegiatan program GLS ini dalam melaksanakan pembiasaannya dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca, guru membacakan buku, dan warga sekolah membacakan dalam hati yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah. Ketika pembiasaan membaca tersebut, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran. Nah, dari hasil literatur, data dan sumber informasi yang menjadi referensi yang telah dianalisis, maka dijelaskan bahwa dalam meningkatkan minat baca siswa, maka dijelaskan tadi terkendala jaringan. Baiklah, dari hasil literatur, data dan sumber informasi yang menjadi referensi yang telah dianalisis, maka dapat dijelaskan bahwa dalam meningkatkan minat baca siswa diperlukan program-program kegiatan yang dihasilkan dari program GLS yang mampu meningkatkan budaya literasi pada siswa. Nah, berikut adalah penjelasan dan bagaimana pelaksanaan dari beberapa program kegiatan yang telah dihasilkan di beberapa sekolah dasar. Yang pertama yaitu sudut baca kelas. Sudut baca kelas, program ini merupakan sebuah sudut di kelas yang dilengkapi dengan koleksi buku bacaan dan karya peserta didik yang didata secara menarik dan untuk menemukan minat baca peserta didik. Sudut baca kelas dikelola oleh guru, peserta didik, dan orang tua. Sudut baca ini merupakan upaya pendekatan peserta didik pada buku. Berikut ini salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu guru kelas memandu peserta didik untuk membuat sudut baca. Yang kedua, setiap peserta didik menyumbang satu buku untuk sudut baca. Yang ketiga, ada peserta didik yang wajib bertugas mengelola administrasi peminjaman buku. Yang keempat, yaitu peserta didik wajib meminjam buku untuk dibaca. Yang kedua yaitu satu peserta didik satu buku. Satu peserta dididik satu buku. Program ini bertujuan untuk menambah jumlah koleksi buku di perpustakaan. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaannya.
Yang pertama yaitu peserta didik diminta membawa satu buku, peserta didik membawa buku yang dimiliki, setelah dibaca, buku itu disumbangkan pada perpustakaan sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat meminjam buku lain di sekolah. Yang kelima, sekolah memiliki koleksi buku yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu wajib kunjung perpustakaan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan perpustakaan, menumbuhkan kegemaran membaca dalam hal pelaksanaannya. Yang pertama adalah pengelola perpustakaan memberikan jadwal kunjung ke perpustakaan kepada setiap guru mata pelajaran. Lalu yang kedua, sesuai dengan jadwal, setiap guru mata pelajaran membawa peserta didik satu kelas berkunjung ke perpustakaan berikut ini. Alternatif langkah yang dapat dilakukan yang pertama, pengelola perpustakaan memberikan jadwal kunjung ke perpustakaan kepada setiap guru mata pelajaran. Yang kedua, sesuai dengan jadwal, setiap guru mata pelajaran membawa peserta didik satu kelas untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga, guru memberikan tugas untuk membaca buku yang berkaitan dengan topik pembelajaran, membuat resume, dan berdiskusi. Yang keempat yaitu kafe literasi, angkringan baca, dan gerobak baca. Nah, kafe literasi program ini adalah area baca seni outdoor yang berada di antara ruang perpustakaan dan aula sekolah untuk memberikan solusi bagi siswa yang jenuh di perpustakaan. Area yang nyaman dan dilengkapi oleh koleksi buku untuk memfasilitasi kegiatan membaca peserta didik dan warga sekolah. Yang kelima yaitu kuis membaca pagi. Program ini berupa membiasakan peserta didik dengan kegiatan membaca pada pagi hari. Medianya berupa papan yang dilengkapi kotak-kotak kecil sebanyak jumlah mata pelajaran di sekolah. Yang keenam yaitu pos baca. Pos baca sekolah merupakan tempat bacaan dan membaca di area sekolah yang lebih luas, seperti lorong-lorong sekolah, taman sekolah, dan sebagainya. Berikut cara yang dapat ditempuh untuk mengembangkan pos baca. Yang pertama yaitu guru dan peserta didik membuat pos baca di sekolah. Yang kedua, guru memberikan tugas kepada setiap kelas untuk secara bergiliran menyediakan dan mengganti bahan-bahan bacaan pada pos baca secara rutin. Yang ketiga, pada tahap awal perlu kondisikan oleh guru atau kepala sekolah untuk membaca dan memberikan laporan hasil bacaan pada pos baca. Yang keempat, peserta didik diminta membaca buku di pos baca dan memajang karyanya di pos baca. Yang terakhir yaitu program satu buku satu minggu. Program membaca satu minggu satu buku ini merupakan program dengan mewajibkan semua murid untuk membaca buku minimal satu buku dalam satu minggu dengan meminjam bukunya dari perpustakaan. Lanjut kesimpulan, program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS memberikan motivasi dan membiasakan siswa untuk membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Melalui program GLS yang rutin dilaksanakan setiap hari, dengan adanya program Gerakan Literasi Siswa, menjadi mudah memahami sebuah bacaan dan materi yang dipelajari, serta siswa menjadi terbiasa dengan kegiatan membaca dan menulis. Program Gerakan Literasi menjadikan siswa dapat berpikir kritis, analisis, kreatif, dan inovatif. Hal tersebut dapat terlihat dalam proses belajar siswa di kelas. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kelalaian kata dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.